نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 4 macam sifat sunnah terhadap Al-Quran. Apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Itu ada 4. Menafsirkan, menerangkan yang mujmal, menunjukkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran, dan menjelaskan apa yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Saya kira semuanya sudah kita bahas, ya. Kita lanjutkan. Thumma qala rahimahullah qa'idatan muhimmatan. Kemudian beliau rahimahullah mengucapkan kaidah penting. Apa kaidah penting yang dimaksud? Wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu. Apapun yang disifatkan oleh Rasul tentang Rabb, tentang Allah. Nabi mengatakan bahwa Allah cemburu. Nabi mengatakan bahwa Allah malu. Nabi juga pernah mengatakan Allah tidak malu. Karena kapan Allah malu, kapan Allah tidak malu, dua-duanya ada. Sama dengan kapan Allah murka, kapan Allah senang, dua-duanya ada. Adapun Allah hidup, tidak mungkin Allah mati. Allah berilmu, belum pernah Allah bodoh. Kalau Allah marah, pernah. Allah senang, pernah. Allah tertawa, pernah. Allah cemburu, pernah. Semua harus berdasarkan dalil. Di sini beliau katakan apapun yang diucapkan oleh Nabi tentang diri Allah. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Minal ahaditsis sihah, dengan syarat hadis tersebut sahih. Kan ucapan Nabi pasti hadis. Ucapan Nabi tidak ada di Al-Quran. Ucapan Nabi ada di hadis. Wajib kita terima dengan syarat hadis tersebut sahih. Maka ahli tauhid, ahli akidah, ahli fikih, ahli tafsir butuh ahli hadis. Jelas. Ada ahli tafsir berkata begini-begini, ada ahli fikih berkata begini-begini. Berdasarkan hadis ini, kata ahli hadis, hadis itu dhaif, hadis itu maudhu, selesai. Mau dia ahli tafsir, mau dia ahli tauhid, mau dia ahli akidah, mau dia ahli fikih. Ketika berbicara tentang fikih, dia butuh ahlul hadis. Ini jelas sekali.
Sebab kalau ahli hadis mengatakan itu dhaif, selesai. Tidak boleh dipakai oleh siapapun, oleh ahli tafsir, oleh ahli fikih dan seterusnya. Nah, bagaimana ahlul hadis? Apakah ahlul hadis butuh ahli fikih? Apakah ahlul hadis butuh ahli tafsir? Apakah ahlul hadis butuh ahli akidah, ahli tauhid? Al-jawab, tidak. Tidak. Orang yang belajar hadis secara riwayat, otomatis juga secara diroyak, dia tidak butuh lagi dengan ahli tafsir, ahli fikih, ahli kaidah. Karena apa? Karena dengan sendirinya ketika dia ahlul hadis, otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir, gitu. Karena tafsir itu ada di mana? Ilmu tafsir itu ada di mana? Ya ada di hadis. Ilmu fikih itu ada di mana? Tentu ada di hadis. Gitu. Antum kira Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Turmudi, Abu Daud itu hanya tahu tentang haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, isinya apa mereka enggak tahu menahu? Tentu dusta sekali itu, aneh sekali itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya tahu tentang haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Isinya apa? Mereka juga tahu. Mereka juga faham. Mereka bukan periwayat lalu mereka tidak tahu apa isi riwayatnya. Gitu. Ya, ambil contoh tegasnya Sahih Bukhari. Apakah di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari cuma meriwayatkan saja, menyerahkan pemahamannya kepada para pembaca? Tidak. Tidak. Imam Bukhari mengajarkan kepada para pembaca, terutama para ulama yang membaca kitab beliau, bahwa maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini. Di mana? Di mana? Di bab-babnya. Di bab-babnya. Jadi sebelum Imam Bukhari membawakan hadisnya, beliau bawakan dulu maksudnya, fawaidnya, pemahamannya. Maka beliau bukan hanya orang yang menyampaikan, nih dari Nabi begini, maksudnya apa silahkan pikir sendiri. Bukan begitu, bukan begitu ya. Tidak seperti yang meriwayatkan Al-Quran. Kan yang meriwayatkan Al-Quran, sanad Al-Quran, Al-Quran bersanad, isinya apa nggak tahu menahu. Pokoknya saya dengar dari guru kami begini ya, khaknya begini, panjangnya begini, matnya seperti ini. Isinya kan tidak dibahas oleh ahli qiraah itu. Apakah ahlul hadis seperti itu? Tidak. Ahli hadis menjelaskan kepada ulama, menjelaskan kepada kita semua manusia kaum muslimin apa isi hadis itu, apa maksud sabda Nabi itu. Ya. Di antaranya Imam Bukhari membuat bab bolehnya solat menghadap api. Kan seolah seperti majusi nyembah api, gitu ya. Itu dibawakan dalam salah satu bab di Sahih Bukhari, bolehnya solat menghadap api. Berarti kan pemahaman beliau dulu, baru hadisnya. Apa hadis yang beliau bawakan setelah menulis bab itu? Hadis salat kusuf, gerhana.
di mana di tengah-tengah salat gerhana ketika beliau sedang berdiri, Allah tampakkan di hadapan beliau apa? Neraka, api neraka. Itu. Ini kan pemahaman Imam Bukhari. Jadi bukan Imam Bukhari tidak sekedar menyampaikan nih riwayatnya begini, tidak. Ya. Dan ini luar biasa pemahaman beliau. Banyak di antara para ulama, bukan kita ya, ulama ini kadang tidak paham kenapa hadis seperti ini, fawaidnya seperti ini. Di luar biasa pemahaman dari Al-Imam Al-Bukhari. Ambil contoh misalnya bolehnya seorang wali menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya. Ini menakjubkan ini. Tentu bukan ayah menikahi anaknya, abang menikahi adiknya, paman menikahi keponakannya, tidak, ya. Tapi dia wali, dia menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya, tapi bukan mahram. Kalau mahram jelas tidak boleh, haram. Karena wali itu tidak selamanya mahram, gitu. Kalau tidak ada yang lain, ayah tidak ada, abang tidak ada, adik laki-laki tidak ada, paman tidak ada, dan seterusnya nggak ada semua. Yang paling dekat sepupu. Yang paling dekat sepupu. Boleh apa tidak sepupu ini jadi wali? Boleh apa tidak? Boleh. Padahal mahram bukan. Bukan. Berarti wali tidak otomatis mahram. Gitu ya. Nah, Imam Bukhari membawakan bab bolehnya wali menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya. Antum tahu hadis yang dibawakan beliau? Ini luar biasa kejelian beliau. Barangkali tidak terpikir oleh kita semua. Hadis yang beliau bawakan adalah seorang wanita yang datang kepada Nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik. Ya Rasul, aku serahkan diriku kepada engkau. Artinya siap dinikahi, menawarkan diri. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan para sahabat faham, para sahabat yang ada di situ faham bahwa Nabi tidak tertarik. Nabi tidak berkeinginan untuk menikahi wanita itu setelah beliau melihat fisiknya. Lalu ada seorang sahabat yang memohon kepada Nabi, jika engkau tidak berkenan menikahi dia, nikahkan dia denganku. Lalu Nabi menikahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira antum sering dengar riwayat ini. Mana letak keterangan bahwa wali boleh menikahi wanita yang di bawah perwaliannya? Mana? Ada yang tahu? Akhirnya Nabi menikahkan wanita itu dengan siapa? Dengan laki-laki tadi. Maharnya hafalan ayat-ayat Al-Quran, dan itu bukan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, jika Nabi, wanita ini antum tahu siapa? Wanita ini adalah seorang wanita yang sudah tidak punya ayah, tidak punya abang, tidak punya paman, pokoknya nggak punya wali, atau seluruh keluarganya masih kafir, karena nggak boleh jadi wali. Ya. Akhirnya dalam pernikahan tersebut, akhirnya dia nikah dengan sahabat tadi. Yang menikahkan siapa? Rasulullah SAW. Berarti yang jadi wali siapa? Tentu Rasulullah SAW. Itu. Terus pertanyaan selanjutnya, mana yang menunjukkan bahwa wali boleh menikahi
wanita yang berada di bawah perwaliannya? Mana yang menunjukkan? Nah, yang menunjukkan adalah seandainya Nabi mau menikahi wanita tadi, ya, yang jadi wali siapa? Yang jadi wali siapa? Tentu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ya. Aku adalah wali bagi wanita muslimah yang tidak punya wali. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterus sampai hari ini. Pemimpin, wali hakki. Nah, ini sedikit contoh betapa ahli hadis otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir, otomatis ahli kaidah, dan seterusnya dan seterusnya. Allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Ditambah satu lagi, selain hadis itu sahih, yang kedua pemahaman. Diterima pemahaman tersebut oleh ahlul ma'rifati, maksudnya ahli ilmu, para ulama. Kalau para ulama menolak hadis sahih tersebut, bukan menolak kesahihannya, tapi pemahamannya tidak seperti itu, maka kita yang bukan ulama ya tentu tidak bisa mendahului para ulama, gitu ya. Ya, seperti ayat ini udah jelas sahihnya ya, tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh berjalan melaju dengan mata kami, gitu kan. Selama ini para ulama ahlu sunnah memahami tangan ya tangan, wajah ya wajah, telapak kaki ya telapak kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini ada kalimat kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Jelas ini sahih ayat, nggak ada yang dhaif. Apakah berarti kita fahami bahwa mata Allah itu ada di kapalnya Nabi Nuh? Karena kalimat kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami, mata Allah. Apa begitu? Tentu kita lihat para ulama, kita lihat Syekhul Islam, kita lihat Imam Bukhari, kita lihat Syalbani, kita lihat Imam Syafi'i. Apa ada para ulama yang mengatakan seperti itu, bahwa ketika kapalnya Nabi Nuh itu berjalan di banjir yang luar biasa itu, di situ ada matanya Allah? Nggak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh mendahului para ulama kita, kan mereka lebih tahu daripada kita, ya. Setelah diberi pemahaman, baru kita tahu maksud ayat itu adalah Allah mengawasi kapalnya Nabi Nuh. Artinya tidak mungkin kapal Nabi Nuh itu tenggelam kemudian binasa semua, kan kapalnya tidak terlalu besar, orangnya banyak, udah begitu ada kerbau sepasang, ada sapi sepasang, ada kucing sepasang, ada anjing sepasang, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kalau tidak akan punah semua. Tentu besar sekali kemungkinan kapal itu tenggelam. Tapi jangan takut, kapal itu berjalan bersama mata Allah. Maksudnya diawasi terus oleh Allah dan dijaga tentunya supaya tidak tenggelam. Oh, berarti ahlu sunnah mentahrif dong, mentakwil dong? Tidak, itu kaidah bahasa Arab seperti itu. Memang kaidah bahasa Arab seperti itu. Itu tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kepada penjaga tokonya ketika dia punya toko, do'ainaika fi hadzal duka, letakkan kedua matamu di tokoku ini.
Apa maksudnya? Diawasi betul, jangan sampai ada yang mencuri. Tidak mungkin matanya ditaruh di situ, diletakkan di situ, tentu tidak. Tapi bahasanya seperti itu. Do'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di toko ini. Itu orang Arab, dan orang Arab faham dengan bahasa seperti itu. Ya. Ini maksud beliau allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Nah, jika sebuah hadis mempunyai dua persyaratan tadi, pertama apa? Sahih. Kedua, diterima pemahaman itu oleh para ulama. Maka wajibal imanu biha, wajib kita beriman, wajib kita pegang teguh, wajib kita gigit dengan gigi geraham apapun yang terjadi. Walaupun kita beda dengan jutaan kaum muslimin di negeri kita, ketika kita tahu persis bahwa ini pemahaman para ulama, ini hadis sahih, bahwa Allah betul-betul akan menampakkan betisnya, Allah betul-betul akan menginjakkan telapak kakinya ke jahanam, Allah betul-betul akan menampakkan wajahnya nanti di surga. Dan para ulama yang kita tahu, yang kita baca kitabnya, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, dan seterusnya, memahami apa adanya seperti itu, maka wajib kita imani. Walaupun jutaan kaum muslimin di negeri kita mengatakan sampai kapanpun wajah Allah tidak mungkin bisa dilihat, mana mungkin Tuhan kok bisa dilihat, gitu ya. Mana mungkin Tuhan punya betis, punya telapak kaki. Itu kiasan saja. Kita tidak usah pedulikan ucapan jutaan manusia seperti itu. Kenapa? Karena kita sikoh dengan ucapan para ulama ahlus sunnah di dalam memahami hadis tadi. Seperti biasa beliau bahas kaidah nahwunya. Ada syartiyah di sini yaitu ma, ada fiil syarat yaitu wasofa, ada syarat berarti ada jawab. Setiap kali ada syarat pasti ada jawab. Kalau begini, maka jika begini, maka itu syarat dan jawab, syarat dan jawab. Mana jawabnya? Syaratnya tadi ya, huruf syaratnya ma tadi, syartiyahnya ma. Kemudian fiil syaratnya wasofa, apapun yang diwasofa oleh Nabi, disifatkan oleh Nabi, ini syaratnya. Jawabnya wajibal imanu biha, wajib mengimaninya, wajib mengimaninya. Fama wasafa ar-rasulu bihi rabbahu wa kadzalika ma samma bihi rabbahu. Bukan hanya sifat, tetapi juga apa? Nama. Bukan cuman sifat tapi juga nama. Kenapa pakai nama segala? Karena banyak nama-nama Allah yang 99 itu yang tidak ada di Al-Quran, gitu. Apakah termasuk Asmaul Husna yang 99? Iya, tapi tidak ada di Al-Quran. Beliau menyebut di sini Asy-Syafi. Beliau menyebutkan satu contoh, banyak contohnya, 40-an kan? Kan para ulama menghitung-hitung, Syekh bin Bas menghitung-hitung 60 kira-kira di Al-Quran,
40 kira-kira di hadis. Kan jumlahnya 100 kurang 1. 60 kira-kira di Al-Quran, 40 kira-kira di hadis. Berarti tidak semua nama Allah ada di Al-Quran. Salah satunya beliau sebutkan Asy-Syafi, kemudian As-Sayyid, dan lain-lain, banyak sekali, 40-an kira-kira. Di anna hunaka asma'un mimma samma bihi ar-rasul rabbahu lam takun mawjudatan fil Qur'an. Ini tegas beliau. Berapa banyak nama-nama Allah yang disebut oleh Nabi sementara nama itu tidak ada di Al-Quran. Mana dalil? Sabda Nabi, wasfi antas syafi. Ketika beliau mengajarkan doa ruqyah untuk orang yang sedang sakit, beliau contohkan wasfi antas syafi, sembuhkan ya Allah karena engkau adalah Asy-Syafi. Ya, ini engkau adalah Asy-Syafi. Apa ini? Nama salah satu nama Allah adalah Asy-Syafi. Hanya jarang, mungkin tidak ada di sekitar kita ya, yang bernama Abdus Syafi. Dan ini boleh kan, yang banyak Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Quddus. Abdus Syafi jarang ya, mungkin belum pernah kita dengar, padahal boleh kan. Ini salah satu nama Allah Asy-Syafi, artinya zat yang maha penyembuh, yang menyembuhkan. La syifaa illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau. Jika kita yakin betul dengan sabda Nabi ini, barangkali kita tidak terlalu pusing dengan obat, dokter, tabib, ya berobat sekedarnya saja. Bisa bayar rumah sakit, bayar. Bisa bayar dokter, bayar. Nggak bisa, ya sudah. Yang menyembuhkan Allah, la syifaa illa syifa'uk. Ya. Apalagi sampai cari-cari obat yang apa? Yang haram. Kan banyak dari kita saking pinginnya sembuh, maka homer nggak apa-apa, darah ular nggak apa-apa, lemak babi nggak apa-apa, yang penting sembuh. Gitu. Padahal kita yakin nggak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Mana mungkin dari Allah kok babi? Mana mungkin dari Allah kok darah? Mana mungkin dari Allah kok mesti ke dukun? Aneh kan? Katanya yakin bahwa kesembuhan itu dari Allah, kok pakai babi, kok pakai darah? Ya, berarti ini rapuh sekali keimanannya. Gitu. Lebih tepat dikatakan kesembuhan itu dari setan, dari iblis. Kalau harus pakai darah, pakai babi, pakai kedukun, pakai jimat, ya kan? Habis itu memang sembuh banyak sekali. Dengan minum darah ular sedikit, dengan makan lemak babi, maka sembuh banyak sekali itu. Apakah kita katakan ini dari Allah? Bagaimana Allah izinkan kesembuhan yang betul-betul dari Allah lewat darah, lewat babi? Ya, ini ujian bagi kita. Ditambah dengan keterangan dari Nabi bahwa yang haram tidak mungkin menjadi obat. Walaupun sembuh betul, tapi
akan muncul penyakit yang lebih besar. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan. Hari itu sembuh betul, akan muncul penyakit yang lebih besar yang kita tidak tahu. Nah, maka jangan pernah berobat dengan yang haram, baik zatnya atau perbuatannya, seperti kedukun tadi. Kemudian beliau membahas Ar-Rabb. Beliau mengatakan, lam ya'ti fil Quran biduni idofatin. Tidak ada kata-kata Ar-Rabb di dalam Al-Quran kecuali dengan idofah, kecuali disandarkan. Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Ka'bah, dan seterusnya. Kalau Rabb saja tidak ada. Antum boleh cek dalam Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat itu, tidak ada satupun kata-kata Rabb tanpa idofah, tanpa diteruskan. Cuman Ar-Rabb tidak ada. Adanya di mana? Adanya di hadis. Lakin fi sunnati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam sunnah Nabi bersabda, Ammar ruku'u fa'azzamu fihi Rabb, fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka azimkan, besarkan, agungkan Rabb. Gitu. Maka ketika ruku kita disunahkan mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim. Bukan a'la, tapi azim. Kan disuruh azimu, azimkan, agungkan, besarkan. Nah, kalau sujud tinggikan. Maka dalam sujud kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, bukan azim. Dan tentu tidak boleh terbalik. Walaupun kalimatnya sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama mulia, tentu tidak boleh terbalik, dosa. Karena kita bermaksiat kepada Nabi, kita tidak taat kepada Nabi. Kalau kita meninggikan Allah saat ruku, membesarkan Allah saat sujud, ini terbalik. Nah, lihat, ada kata-kata Ar-Rabb tanpa idhofah. Rabbus samawat enggak, Rabbul Ka'bah tidak, hanya Ar-Rabb saja. Apalagi tentang siwak, wa qala fi siwak, Nabi bersabda dalam masalah siwak. Apa kata Nabi? Mutahhiratun lil fami. Siwak itu bisa membersihkan mulut, gigi, dan mardatun lirrabb, mendatangkan ridha, menyebabkan ridha. Ridhonya siapa? Ridhonya Rabb tanpa idhofah. Dari sini kita tahu bahwa Allah ridha, Allah senang, nggak pakai akal, nggak pakai logika. Kalau pakai akal, pakai logika, apa hubungannya? Kita bersiwak Allah senang, ya kan? Kalau kita berbakti kepada orang tua, kalau kita sholat, kalau kita tawaf, kalau kita sa'i, kalau kita menolong fakir miskin, barangkali bisa dengan akal. Ini cuma bersiwak aja. Apa hubungannya? Terserah. Apa yang disukai oleh Allah terserah Allah, apa yang dibenci oleh Allah terserah Allah. Maka untuk mencari ridha Allah harus pakai
Untuk mencari ridha Allah harus pakai dalil. Jangan pakai akal. Enggak ketemu. Tidak ketemu. Yeah. Kalau pakai akal sebagaimana orang-orang falasifah, filosof, bukan menyebabkan Allah ridha, justru menyebabkan Allah murka. Termasuk firqah-firqah dalal itu mengedepankan akal, lebih sikoh dengan akalnya. Menurut akal kami nggak masuk akal kalau Allah berada di satu tempat, kalau Allah punya tangan, tangannya dua, punya jari dan seterusnya. Itu dia. Pakai akal, mestinya pakai dalil. Apa kata Allah tentang dirinya, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, terserah Allah. Bayangkan tandus, gersang, gak ada air, bebatuan, gak ada indah-indahnya, gak ada hijau-hijaunya, gak ada duren, duku, rambutan, pepaya, mangga, gak ada. Adanya pasir, bebatuan, gak ada air. Tapi itu yang dicintai oleh Allah. Itu belahan bumi yang paling disukai oleh Allah. Mana Mekah. Ya sekarang tentu bangunan yang luar biasa, gedung yang luar biasa, yang megah, yang dingin, yang banyak buah-buahan di situ. Emang Allah mencintai Mekah sekarang doang apa dari dulu? Ya tentu dari dulu. Sebelum ada gedung satupun, sebelum ada rumah, bahkan ketika Allah menciptakan bumi pertama kali, Allah sudah menyukai tempat itu. Di titik itu, dan Allah merencanakan bahwa di titik itu harus ada bangunan bernama Ka'bah yang akan dikelilingi oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Bahkan beberapa ratus tahun terakhir ini tidak pernah putus. Barangkali di zaman Nabi pernah putus ya, karena kan manusia kaum muslimin tidak sebanyak hari ini. Beberapa ratus tahun terakhir nggak pernah putus. Coba antum iseng-iseng ya, di sana nyari kapan jam-jam orang nggak ada yang tawaf gitu ya. Ada nggak? Nggak ada. Ya berhentinya sholat doang. Sholat berhenti. Khutbah Jumat berhenti nggak tawaf? Khutbah Jumat berhenti nggak? Nggak berhenti. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul nggak berhenti kan? Berhentinya cuma sholat. Ya. Dan Allah menghendaki itu. Sementara tempat yang kita sukai hijau, makmur, penuh dengan buah-buahan, seperti di puncak misalnya, di mana Allah tidak menyukai itu. Allah lebih menyukai tempat yang gersang. Ini menunjukkan apa yang disukai oleh Allah tidak minta izin dengan akal kita. Ya. Apa bedanya kanan dengan kiri? Kenapa kita makan minum pakai tangan kanan Allah ridho, kita makan minum pakai tangan kiri Allah murka? Apa bedanya? Ya. Maka stop menggunakan akal kita, ra'yu kita untuk mengetahui Allah suka ini nih, Allah nggak suka ini nih, Allah benci ini nih, Allah senang ini. Stop, nggak bakalan ketemu. Harus dengan dalil, harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Seluruh apa yang disukai oleh Allah, seluruh apa yang dibenci oleh Allah. Wa zahiru kalamil muallif. Ini beliau membahas tentang yang dua tadi, tentang hadis sahih dan tentang yang diterima. Dua syarat harus terpenuhi. Untuk syarat pertama, kita serahkan pada ulama ahlul hadis. Antum nggak tahu apa tentang hadis, saya nggak tahu apa-apa tentang hadis, sudah
kita serahkan kepada ahlul hadis, kita serahkan kepada Syekh Albani misalnya. Beliau sudah mengatakan hadis mengazankan bayi dhaif. Apa kita bisa bantah apa? Beliau ahlul hadis. Tidak ada yang menolak beliau sebagai ahlul hadis kecuali orang yang tidak kenal dengan beliau, atau yang kedua kenal tapi hasad, iri gitu. Siapa yang kenal dengan beliau dan tidak ada hasad, tidak ada iri, pasti mengakui bahwa beliau adalah ahlul hadis abad ini. Beliau bilang dhaif, sudah selesai. Orang kita nggak tahu apa-apa tentang hadis, kan luar biasa peliknya ilmu hadis. Nah, kecuali di antara antum ada yang tahu, dibantah beliau dengan ilmu hadis pula, ya silahkan. Kan beliau bukan nabi, beliau bukan rasul. Beliau salah mungkinkah? Ya mungkin. Membantah beliau bolehkah? Boleh. Tapi harus dengan ilmu. Ilmu harus dibantah pula dengan ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang apa? Ilmu yang sama. Beliau mengatakan hadis mengadankan bayi dhaif, beliau pakai ilmu hadis. Ya. Beliau bawakan 3 riwayat. Yang satu dhaif, satunya lagi dhaifun jiddan, satunya lagi maudhu. Maka tidak bisa mengangkat yang dhaif itu menjadi naik, menjadi hasan li ghairihi, atau bahkan menjadi sahih, ya, dengan ilmu beliau. Maka siapapun boleh membantah beliau asal dengan ilmu hadis pula. Tidak boleh dengan ilmu kesehatan, tidak boleh dengan ilmu fikih, ilmu tafsir, tidak boleh. Apalagi ilmu dunia. Ya. Maka seorang dokter ahli jumlahnya 1000 sepakat bahayanya sujud dengan merenggangkan sikut dari pinggang. Nggak peduli. Ada 1000 dokter ahli anatomi tubuh manusia sepakat mengatakan bahaya kalau sujud itu menjauhkan sikut dari pinggang. Sujud itu yang bagus menempelkan sikut ke pinggang, kata para dokter misalnya. Perlu diperhatikan? Tidak perlu. Buang jauh-jauh, ya. Karena sepakat ahlul hadis meriwayatkan kesahihan ucapan Ummu Salamah bahwa Nabi sangat bersangatan dalam menjauhkan sikut dari pinggang ketika sujud. Bahkan ketika ada anak kambing yang lewat di bawah ketiak beliau, tentu kan ada celah, itu bisa, ya. Apa yang sudah diriwayatkan oleh para ulama hadis berdasarkan ilmu hadis tidak boleh dibantah dengan ilmu yang bukan ilmu hadis. Ini yang pertama tentang kesahihan. Yang kedua, saya kira sudah tadi, ya, bahwa ahlul ma'rifati, ahlul ilmi, para ulama menerima kesahihan hadis itu secara riwayat, kemudian secara pemahaman. Berapa banyak hadisnya sahih tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya sahih, yang dibawa betul-betul hadis sahih, tapi dia memahami hadis sahih tersebut dengan pemahaman yang salah. Ambil contoh misalnya orang-orang yang bertakbir, orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang bertahmid, di mana? Di rumah Allah, di masjid, seolah bersamaan, ya.
mereka memahami salah dengan zikir berjamaah. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.